1990 egg riot in Indonesia were one of the events that put Indonesia in difficult times. This event was caused by several factors such as economic crisis, authoritarian rule and corruption, and ethnic and religious tension. Looting, arson, and attacks on business and government buildings become widespread. The once vibrant streets of Jakarta and other major cities were now marred by the scars of anger and frustration. The situation quickly developed into a humanitarian crisis as communities were displaced and lives were shattered. This event had several impacts on the Indonesian state, starting from the end of President Suharto's rallied political reform, economic reform, ethnic and religious harmony. But in this time, we all talk precisely about the riot in Surakarta. I heard many stories about this riot. I heard a lot from my parents, my friends, news, and sometimes people like to talk about this. But we know that every person has their own perspective about this riot, and it actually make us more curious about what really happened in that time. So we decided to ask some local people about this riot. Itu pelengseran presiden karena sudah hampir 32 tahun menjabat jadi presiden. Ini karena kepengen rakyatnya kepengen ada pembaruan yang lebih maksudnya ada presiden yang baru, kemungkinan dari pihak mahasiswa, karena waktu itu saya juga mahasiswa. Saya mengalami waktu itu, saya juga mahasiswa STIE Tangkap Haji waktu itu juga saya berada di UMS. Ya. Waktu kerusuhan itu untuk maksudnya kerusuhan yang ada di Solo itu picu karena yaitu peralihan masa jabatan, karena waktu itu Bapak Presiden Soeharto ya kalau nggak salah, Soeharto kepingin masih menjabat, tapi dengan perjalanan waktu beliau turun secara sukarela karena masanya terlampau banyak waktu itu, juga karena aparatnya ya di samping itu agak keras karena sudah terlampau lama untuk menurunkan hatinya, karena hatinya akhirnya nggak mampu menahan, akhirnya masa terlampau banyak, akhirnya kejadian waktu itu di UMS sudah banyak korban juga, akhirnya turun ke jalur Selamat Riyadi, akhirnya pembakaran, tapi ujungnya yaitu salah satu ras ya, maksudnya etnis Cina yang disalahkan waktu itu. Untuk pertanyaan kedua, pripun kronologi kejadian nalika tahun 98 kasebut ya Pak? Kalau kronologinya kita kan kurang tahu ya, karena itu kejadiannya cepat banget waktu itu, hampir kurang lebih 15 menit saya berada di UMS aja sudah dengan kondisi sudah terkepung aparat. Akhirnya turun ke jalan
melakukan pembakaran yang kita tidak tahu pembakaran dari mana, tapi semua sudah terbakar. Turun ke jalur Selamat Riyad itu sudah terbakar semua showroom dan sebagainya itu terbakar semua. Yang we have another informant that we ask. We is a seller in Pasar Gede, but unfortunately he doesn't want to we get record, so we just record the voice when we ask him. Sebabnya tahun 98 itu terjadi kerusuhan karena permintaan rakyat banyak melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Waktu itu Pak Presiden Pak Harto, ya Pak Harto itu tidak mau turun karena sudah menjabat 32 tahun jabat selaku presiden. Rakyat sudah bosen karena waktu itu harga-harga melambung tinggi, beras naik, harga-harga ekonomi naik semua, mengakibatkan rakyat tidak bisa membeli dengan harga yang wajar yang mau. Intinya terus rakyat naik toh, udah didukung oleh mahasiswa. Kebetulan mahasiswa terus ikut kampanye demo maju ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta sana. Pokoknya turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Nah, saat itu Pak Harto rapat mendadak dengan para staf kabinetnya waktu itu, terus menghasilkan suatu kesepakatan. Oke, saya mulai hari ini tanggal 20 Mei 1998. Nah, pas lahir anakku. Nah, aku masih ingat itu. Saya mengundurkan diri selaku Presiden Republik Indonesia. Dari Presiden mundur itu, Pak Harto mundur itu, dampaknya ya banyak sekali, kerusuhan di mana-mana. Dan tidak hanya demo, khususnya di Solo. Solo itu wah lebih ngeri. Solo itu hampir setiap pelosok jalan itu bakar-bakaran. Bener, aku menyaksikan langsung bakar-bakaran dari sampai Solo manapun. Yang lebih parah ini jalan utama sama Triadi. Itu mereka banyak demo bawa becak, ada yang mimpin bakar waktu bapaknya anak buahnya bakar ban-ban dibakar, mobil bakar, terus rumah-rumah yang rumah Cina yang golongan Tionghoa bongkar, namanya mobil deret keluar, panggung motor, sun motor kan jualan mobil, jualan truk tarik keluar, langsung dibakar. Wah, aku nek melu seneng kuwi. Langsung ban-bannya kan masih utuh. Wah, oleh orang oknum-oknum sing itu kesempatan tuh lepas bannya. Wah, juga keledakan waktu itu keledakan masih bukan pindah sana, masih dibakar lagi situ. Ya satu ban gede, ban truk jual 500.000 zaman semono. Padahal tuh harga itu 5 juta. Terus dibakar semua. Terus pokoknya aku Jawa, orang Tionghoa itu jadi lari semua. Nah, dampaknya bagi rakyat kecil yaitu tadi semua jadi serba susah, medeni pokoknya ngeri. Pokoknya tuntutannya cuma satu, kalau Pak Harto nggak lengser, keadaan akan seperti ini terus. Itu puncak-puncaknya itu 20 malam pengumuman lengser. Apalagi Iwan. Nah, kesimpulannya itu Pak Sinten? Pak Willy. Oh, Pak Willy. Matur nuwun nggih Pak Willy nggih. Monggo Di back slip no. General story are similar to Mr. May's story, but he told us about Chinese store looting.
There are a lot of people that looting many stores that owned by Chinese. This incident is a sad event for our country, Indonesia. Because of that, we need to prevent incidents like this happening again. We shall educate people to not buy energy, buy honest to serve this country.